Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan memulai pertemuan kedua pada pembelajaran IPA, yaitu tentang pengukuran. Sebelumnya kita sudah belajar tentang objek IPA ya, apa itu objek IPA, kemudian manfaat dari IPA, kemudian ada komponen yang dipelajari dalam IPA. Kemarin kita sudah belajar tentang itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pengukuran, ya. Kalian pasti sudah biasa melakukan kegiatan pengukuran, misalkan mengukur panjang meja menggunakan meteran dengan hasil panjang 2 meter. Ya, di dalam hasil pengukuran itu ada yang disebut dengan besaran, ada yang disebut sebagai satuan, ada yang disebut sebagai nilai, dan alat ukurnya yang tepat digunakan untuk besaran tertentu. Di SD juga kalian sudah mendapatkan materi ini ya, jadi di SMP hanya mengulang. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami kegiatan mengukur, besaran, satuan, dan nilai. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan pengertian pengukuran, besaran, satuan, dan nilai. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan contoh besaran pokok. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan contoh dari besaran turunan. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengukuran IPA. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur suatu besaran dari objek atau benda. Pengertian pengukuran tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan mengukur pasti dibutuhkan alat ukur yang sesuai dengan besarannya. Sedangkan mengukur adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Jadi harus ada nilai besarannya, harus ada alat ukurnya. Misalkan kita mengukur lebar meja dengan mistar. Berarti kita akan membandingkan berapa lebar meja dengan mistar yang kita gunakan sebagai alat ukurnya ya. Misalkan kita mengukur massa benda dengan neraca. Berarti kita akan membandingkan massa benda itu dengan anak-anak timbangan pada neraca yang kita gunakan. Itu namanya mengukur. Kemudian yang kedua adalah besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Contoh besaran itu ada panjang, massa, berat, volume, kemudian ada luas, ada apa lagi? Ada luas, ada volume ya. Ada lagi tentang apa yuk? Suhu itu juga termasuk besaran. Kemudian ada satuan. Satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan yang baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu jika digunakan itu menghasilkan pengukuran yang sama. Jadi 1 meter, contohnya ini ada mengukur meja dengan panjangnya 1 meter menggunakan meteran atau menggunakan penggaris ya. Baik dilakukan oleh orang dewasa, anak kecil atau siapapun, orang Inggris, di Amerika sama di Indonesia itu 1 meter ya segitu panjangnya, tidak mungkin berubah. Itu namanya satuan baku. Jadi digunakan dimanapun pasti hasilnya akan sama. Contohnya meter, kilometer, detik ya. Lamanya 1 detik di Amerika dan di Indonesia itu sama. Kemudian ada kilogram, itu namanya satuan baku. Masih banyak contoh lainnya. Kemudian satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Ini biasanya tidak digunakan, hanya digunakan dalam satu daerah saja, tidak digunakan secara sama di setiap negara atau setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya ada depak, ada jengkal, ya, ada pensil, ada langkah. Jadi jengkalnya kita setiap orang itu pasti ukurannya akan berbeda.
Jengkal, apalagi jengkalnya orang Amerika ya, lebih lebar lagi daripada jengkal kita. Jengkalnya orang dewasa dengan anak kecil itu berbeda-beda. Jadi itu yang disebut dengan satuan tidak baku, jarang digunakan ya. Kemudian ada nilai. Nilai itu adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Di dalam melakukan kegiatan pengukuran terhadap suatu benda, yang terpenting adalah menggunakan alat ukur yang sesuai dan standar. Syarat pengukuran tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai ukur yang tepat. Pengukuran yang teliti akan menghasilkan nilai yang akurat. Semakin tinggi tingkat ketelitian sebuah alat ukur, maka nilai pengukurannya akan semakin baik. Nah, di sini ada contohnya menggolongkan besaran nilai satuan alat ukur. Nomor 1, kegiatannya. Misalkan, Ani mengukur panjang meja dengan hasil 2 meter menggunakan meteran. Nah, besarannya apa ini? Besarannya adalah panjang yang diukur, ya, panjang. Kemudian nilai itu angkanya, hasil pengukuran berupa angka. Angkanya di sini berapa? 2, ya, jadi 2 di sini ditulis. Kemudian satuan. Satuannya adalah panjang meja itu dengan hasil 2 meter. Satuannya adalah meter. Ini termasuk satuan yang baku. Kemudian alat ukurnya yang digunakan di sini adalah meteran, ya. Jadi ditulis di sini meteran. Kemudian nomor 2 contohnya, besarannya di sini apa? Bisa kelihatan ya dengan melihat contoh nomor 1. Nanti soal ini akan Ibu bagikan melalui Google Classroom, ya. Nanti kalian kerjakan untuk latihan. Kemudian ada yang selanjutnya adalah besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi sudah ada dari sananya. Besaran pokok itu jumlahnya ada 7 yang harus kita hafalkan. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi untuk mempelajari besaran turunan, untuk tahu besaran turunan dari mana saja, kita harus tahu dulu besaran pokok. Nah, besaran pokok ini ada 7. Yang pertama ada panjang, satuan internasionalnya yang digunakan adalah meter. Ini bisa dikonversi menjadi kilometer, ya, hektometer, dekameter, sentimeter. Tapi satuan internasional yang digunakan adalah meter. Lambang satuannya adalah M. Sudah biasa menggunakan satuan ini ya. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa satuan internasionalnya kilogram. Bisa juga dikonversi lagi jadi hektogram, dekagram. Ini dari kilogram menggunakan tangga konversi ya. Kemudian lambang satuannya adalah kg. Yang ketiga adalah waktu. Waktu satuan internasionalnya itu bukan jam, tetapi sekon. Ya, ini bisa juga dikonversi menjadi jam, bisa menit juga bisa. Lambang satuannya adalah S. Yang keempat adalah suhu, satuan internasionalnya Kelvin, bukan Celsius ya, tapi bisa dikonversi menjadi Celsius. Dan di sini lambang satuannya adalah K. Yang kelima adalah kuat arus dengan satuan internasional ampere. Lambang satuannya adalah A. Kemudian yang keenam intensitas cahaya dengan satuan internasionalnya kandela. Lambang satuannya di sini ditulis dengan huruf C dan D ya. Kemudian yang ketujuh adalah jumlah zat dengan satuan internasional mol. Lambang satuan juga mol. Nah, besaran turunan tadi adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oh ya, sebentar. Untuk besaran pokok ini bisa dihafalkan misalkan dengan jembatan keledai. Ya, misalkan kita buat ini dengan kata-kata yang mudah. Masa paling indah waktuku jumpa Suherman. Jadi, tadi masa paling indah. Masa berarti masa. Paling, pa-nya adalah panjang. Ya, indah. In-nya adalah intensitas cahaya. Terus waktu, ku, kuat arus, jumpa, jumlah zat, Suherman, ini suhu. Jadi bisa dihafalkan dengan jembatan keledai. Masa paling indah waktu ku jumpa Suherman. Itu contoh untuk jembatan keledai. Bisa dengan kata-kata lain yang mempermudah kalian. Kemudian besaran
turunan. Besaran turunan di sini contohnya turunan itu lebih banyak ya, tidak terbatas jumlahnya. Misalkan di sini ada luas. Luas itu penjabaran dari besaran pokok, panjang dan lebar. Satuan panjang itu adalah meter, lebar juga meter, sehingga satuannya adalah meter pangkat 2. Ya, ini luas berarti diturunkan dari besaran pokok panjang. Karena satuannya di sini meter. Kemudian contohnya lagi adalah volume. Volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya apa? Meter ya. Lebar juga meter, kemudian tinggi juga meter. Sehingga satuan internasionalnya meternya meter kali meter kali meter, sehingga meternya di pangkat 3. Kemudian ada besaran turunan massa jenis. Penjabaran dari besaran pokok massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Massa itu termasuk besaran pokok ya, tadi ada ya. Massa dengan satuan kilogram dibagi dengan volume. Volume itu masih besaran turunan. Volume itu dari panjang, lebar, kali tinggi. Ya, jadi meternya pangkat 3. Jadi satuannya adalah kilogram dibagi meter pangkat 3. Ya, jadi setiap besaran turunan itu sudah pasti dia punya rumus yang bisa dihitung dari besaran pokok. Kalau besaran pokok itu udah murni, panjang bisa langsung diukur dengan meter, tidak harus dengan perkalian, pembagian. Tapi kalau besaran turunan ini sudah pasti sudah punya rumus sehingga jumlahnya tidak terbatas. Tapi kalau besaran pokok itu besaran yang dasar, ya tidak diturunkan dari siapapun, bisa langsung diukur. Jadi itu sudah harus kita tahu ada 7 pokok. Ya, kalau turunan itu tidak terbatas jumlahnya. Bisa dipelajari lagi ke bawah ya, kecepatan misalkan perpindahan dibagi waktu. Perpindahan, kalau orang pindah berarti ini jarak ya. Jarak berarti satuannya meter, berarti diturunkan dari besaran pokok panjang ya, karena meter. Dibagi dengan waktu. Waktu adalah satuannya sekon. Kemudian ada percepatan juga, kecepatan dibagi waktu, jadi meter per sekon dibagi dengan sekon lagi. Jadi ini rumus dari besaran pokok. Nah, untuk yang lainnya ada penjabaran dari besaran pokoknya, kemudian ada konversi, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita selesai pada materi sampai besaran turunan dulu ya. Dipelajari lagi, silakan dibuka juga buku paket yang sudah dibagikan, dipelajari, kemudian nanti kita lanjut di Google Classroom untuk latihan soal ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sudah cukup di video ini ya. Nanti kita lanjut ke Google Classroom. Ibu akhiri, terima kasih untuk partisipasinya, untuk segala perhatiannya, kemudian mohon maaf untuk segala kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.